يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Setelah pada minggu yang lalu kita membahas tentang roja atau tentang harap kepada Allah Subhanahu wa taala, kata Syekhul Islam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, roja harus didasari pada 3 hal. Yaitu yang pertama mahabbatuhu fima yarju, yaitu mencintai apa yang dia harapkan. Kemudian yang kedua khaufuhu min fawatihi, takut untuk tidak sampai atau tidak mendapatkan apa yang dia harapkan. Watsalisu, dan yang ketiga adalah sa'yuhu fi tahsilihi bihasabil imkan, yaitu berusaha untuk mendapatkan apa yang dia harapkan sesuai dengan kemampuan. Insyaallah pada pagi hari ini kita akan melanjutkan beberapa kriteria 3 hal tersebut yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah rahmatan wasi'ah. Qala Syekhul Islam Ibnu Qayyim rahimahullah rahmatan wasi'ah, Allah subhanahu wa safa ahlus sa'adati bil ihsan wal khauf. Syekhul Islam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah pernah berkata, Allah subhanahu wa ta'ala mensifati orang-orang yang bahagia. Orang-orang yang bahagia, maksudnya orang bahagia di dunia ataupun di akhirat, bil ihsani mal khauf, dengan dia melakukan perbuatan baik disertai dengan amalan atau disertai dengan rasa takut kepada Allah. Wa wasafal ashqiya bil isaati ma'al amn. Sebaliknya Syekhul Islam Ibnu Qayyim mensifati orang-orang yang sengsara di dunia pun di akhiratnya dengan al-isaah, dengan perbuatan buruk tapi merasa aman. Beda ya, ma'asyiral muslimin. Orang-orang mukmin, orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang berbahagia hidupnya di dunia atau di akhirat, mereka akan senantiasa apa? Senantiasa melakukan amalan soleh disertai rasa takut kepada Allah. Takut kalau amalannya itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, orang yang sengsara di dunia atau di akhirat, mereka sudah berbuat buruk tapi merasa aman di dunia. Merasa aman di dunia dan merasa aman dia nanti di akhirat dengan perbuatan buruknya. Wa man ta'ammala ahwal as-sahabati radhiyallahu anhum wajadahu fi ghayatil jiddi fil amali ma'a ghayatil khauf. Kalau kita melihat bagaimana kehidupan para sahabat ridwanullah alaihim ya radhiyallahu anhum, maka kita akan melihat bahwa mereka dalam beramal soleh, mereka itu semangat untuk mengerjakan amalan soleh. Saking semangatnya sampai amalan soleh ini disertai oleh mereka dengan perasaan yang takut. Takut tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan amalan solehnya. Wa nahnu jama'na baina tafsir bal tafrid wal amn. Kami, kata Syekhul Islam Al-Qayyim, akan mengumpulkan baina tafsir bal tafrid wal amn, antara orang-orang yang menyempelihkan dalam masalah amalan soleh dengan merasakan keamanan di dunia ini. Bahaya Siddiq radhiyallahu anhu yaqul. Ini satu contoh dari As-Siddiq, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yaqul, dia berkata, wadattu anni sya'ratun fi julubi abdin mu'min. Seandainya aku menjadi sebuah rambut di kepala orang mukmin. Dzakara Ahmad anhu wa dzakara anhu aidan annahu kana yumsiku bi lisanihi wa yaqul. Kemudian Imam Ahmad menyebutkan tentang beliau radhiyallahu anhu satu riwayat bahwasanya beliau yumsiku bi lisanihi, beliau senantiasa menjaga lisannya, menjaga mulutnya. Wa yaqulu hadzal ladzi awradani al mawarid. Ini yang menyebabkan seseorang itu akan tergelincir. Beliau saking takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala, beliau saking takutnya sehingga beliau beramal soleh, melaksanakan amal soleh dengan banyak, dan dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kana yabki katsiran. Kemudian beliau radhiyallahu anhu Abu Bakar As-Siddiq sering menangis. Wa yaqulu ubku. Kemudian beliau mengatakan kepada para sahabatnya, ubku, menangislah kalian. Fa illam tabku fatabaqu. Kalau kalian tidak bisa menangis, maka menangislah kalian. Karena sesungguhnya hidup di dunia ini adalah penuh dengan tangisan. Tidak merasa aman, jadi adanya merasa takut.
takut ini dan sebagainya, takut akan dijebloskan oleh Allah Subhanahu wa taala di nerakanya. Wa kana idza qama ila sholati ka'annahu 'udun min khasyatillahi azza wa jalla. Kalau beliau radhiyallahu anhu sedang salat menghadap Allah Subhanahu wa taala, beliau salatnya dengan tenang. Disifati di sini ka'annahu 'udun. Beliau itu seakan-akan seperti sebongkah kayu yang berdiri tegak, min khasyatillah, saking takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak bergeming sama sekali. Wa ata bi ta'irin fa akhadha yuqallibuhu thumma qala ma sida min saydin wa la quti'at min syajaratin illa bima dhiyat min at-tasbih. Kemudian Abu Bakar radhiyallahu anhu ketika beliau bertemu dengan seekor burung, fa akhadha yuqallibuhu, kemudian dibalik-balik seekor burung ini, ma sida min saydin, kemudian beliau berkata, tidak ada orang yang memburumu, tidak ada orang yang memburu ini. Wala quti'at min syajaratin illa bima dhiyat min at-tasbih. Tidak ada pula orang yang sering memotong tanaman-tanaman illa bima dhiyat min at-tasbih, kecuali orang ini telah tidak bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala mahtadara qala li Aisyah, kemudian tatkala Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu akan meninggal dunia di sakaratul maut, qala li Aisyah, kemudian dia berkata kepada anaknya Aisyah radhiyallahu anha, ya bunayyata, wahai anakku, inni asabtu min malil muslimin, sesungguhnya aku pernah mendolimi hartanya orang-orang muslim, hadhil aba'a wa hadhil jalab wa hadal abd, aku pernah mendolimi harta seorang muslim di pakaianku ini, di istilahnya imamahku ini, atau di penutup kepalaku ini, dan di hambaku ini. Fa asri'i bihi ilal Khattab, maka pergilah kamu ke Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Wa qala wallahi lawadattu anni kuntu hadhihi syajaratu kal wa tu'dad. Kemudian beliau berkata, demi Allah, seandainya aku ingin menjadi syajarah, menjadi sebuah tanaman, sebuah pohon, tu'kal wa tu'dad, dan dimakan serta dipotong. Saking takutnya beliau radhiyallahu anhu, sampai-sampai beliau ini berangan-angan untuk menjadi pohon saja, sehingga dengan itu dia dipotong, kemudian dimakan, dimanfaatkan oleh manusia. Kenapa? Karena ketika dia menjadi manusia, dia takut dengan mendolimi seseorang, dia takut tidak diterima amalannya oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga beliau sampai mengatakan seperti ini. Wa qala Qatadah, kemudian Imam Qatadah mengatakan, balaghani ana Abu Bakrin qala, pernah dikatakan kepadaku bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq pernah berkata, laitani khadratan ta'kulut dawab, seandainya aku menjadi penghijauan sehingga aku dimakan oleh binatang-binatang. Saking takutnya beliau radhiyallahu anhu, sampai beliau berangan-angan menjadi sebuah pohon, menjadi sebuah sayuran sehingga dimakan oleh binatang-binatang. Saking takutnya beliau tidak diterima amalan beliau, dan saking takutnya beliau mendolimi harta orang-orang muslim. Wa ada Umar bin Khattab qara'a surat At-Tur. Kemudian contoh yang berikutnya, yaitu contoh dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Qara'a surat At-Tur, beliau membaca surat At-Tur. Ila an balagha qauluhu, sampai kepada firman Allah Subhanahu wa taala, inna azaba rabbika lawaqi, sungguhnya azab Rabbmu benar-benar akan terjadi. Fabaka, kemudian beliau menangis. Washtadda buka'ahu, sampai beliau menangis terseduh-seduh. Hatta marida wa aduhu, sampai karena menangisnya beliau sampai sakit karena menangis ini. Wa aduhu, kemudian para sahabat berkunjung kepada beliau. Wa qala li banihi wa huwa fi siyaqil maut, kemudian tatkala beliau sedang mengalami masa-masa akan meninggal dunia, beliau mengatakan kepada anaknya, apa perkataan beliau? Wa yahaka khaddi alal ardi, celakalah ketika mukaku diletakkan di atas tanah. Asahu ayyarhamuni, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmatiku, memberikan rahmat kepadaku. Tsumma qala wailul ummi illam yaghfirallahu li salatan tsumma qada wa kana yamuru bi ayya waradahu bil laili fatakhnaquhu al ibra. Kemudian beliau juga mengatakan, celakalah jika seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni aku, celakalah jika Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni aku.
tsumma qada, kemudian akan memberikan balasan kepadaku. Wa kana yamurru bil ayati fi wirdihi bil laili fatakhniquhu al ibra. Kemudian beliau sering mengulangi ayat-ayat tersebut, surat At-Tur ini. Inna adzaba rabbika lawaqi fayabqa fil baiti ayyaman wa yu'ad. Kemudian beliau berada di rumah beliau, tinggal di rumah beliau sampai dikunjungi oleh para sahabat beliau. Yahsabunahu maridun. Para sahabat ini menganggap atau menganggap beliau itu adalah sakit karena beliau sering menangis. Wa kana fi wajhi radhiyallahu anhu qattani aswadani minal buka. Sampai-sampai para sahabat melihat di mata beliau, di wajah beliau itu ada khattani, ada garis-garis di matanya. Aswadani, garis-garis hitam minal buka, saking seringnya menangis pada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala lahu Ibnu Abbas, kemudian dia berkata kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, musirrullahu bikal amsar wa fataha bikal futu wa fa'ala wa fa'al wa qala wadatu anni anju la ajra wa la wizra. Ya Ibnu Abbas, sebentar lagi umat Islam ini akan jaya, akan menguasai daerah-daerah, akan membuka pembukaan negara-negara. Wa fa'ala akan terjadi ini dan sebagainya. Wa qala wadatu anni anju la ajra wa la wizra. Seandainya seandainya aku selamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tidak mempunyai dosa dan tidak mempunyai kesalahan. Beliau saking takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat atau menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan mempunyai dosa. Wa hada Utsman bin Affan, contoh yang lainnya yaitu Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, kana idza waqafa 'alal qabri, tatkala beliau sedang berada di kuburan, ya beki, beliau melihat kuburan tersebut kemudian beliau menangis. Hatta tabtallu lihiyatahu, sampai jenggotnya ini basah dengan air matanya. Wa qala law annani minal jannati wan nari la adri la ayyatihima yu'maru bi. Seandainya aku dihadapkan oleh Allah Subhanahu wa taala antara surga dan neraka, aku tidak tahu kemana aku akan digiring oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah ke surga atau ke neraka. Lakhtartu an akuna ramadan, maka dari itu seandainya aku berada di sekitar neraka dan sekitar surga dan aku tidak mengetahui kemana aku akan menemunya, aku menempatinya, lakhtartu, aku akan memilih an akuna ramadan, seandainya aku menjadi ramad, menjadi debu saja, qabla an a'lam ila ayyatihi ma'asir, sebelum aku mengetahui kemana aku akan dijebloskan atau kemana aku akan diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut setelah beliau beramal soleh, melakukan amal soleh, kemudian beliau takut amalannya tidak diterima oleh Allah, sampai beliau mengatakan seperti ini, yaitu seandainya aku dihadapkan antara surga dan neraka dan aku tidak mengetahui kemana aku akan digiring, apakah ke surga atau ke neraka, maka ketika itu aku ingin menjadi sebuah debu saja sebelum aku mengetahui kemana aku akan digiring. Wa hada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, contoh lainnya adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Wa buka'ahu wa khaufu, bagaimana beliau menangis dan bagaimana beliau takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kana yashtaddu khaufuhu min al-itsnaini, beliau itu takut kepada dua hal. Tulul amal wa ittiba'ul hawa, yaitu angan-angan yang berkepanjangan dengan ittiba'ul hawa dan mengikuti hawa nafsu. Beliau takut akan dua hal ini, yaitu angan-angan yang berkepanjangan dengan mengikuti hawa nafsu. Qala, kemudian beliau mengatakan, wa amma tulul amal, adapun angan-angan yang berkepanjangan, fayansal akhirah, maka akan menyebabkan seseorang ini tidak ingat akan akhirat. Orang yang berangan-angan berkepanjangan, selalu angan-angan, maka dia akan tidak ingat kepada akhirat. Wa amma ittiba'ul hawa, adapun orang yang mengikuti hawa nafsu, fayasuddu anil haq, maka akan terhalang dari kebenaran. Ala wa inna dunya wa qad wallat mudbiratan, ketahuilah sesungguhnya dunia sebentar lagi akan membelakangi kita. Wal akhiratu qad asra'at muqbilatan, sedangkan akhirat sebentar lagi akan cepat menemui kita. Walikulli wahidatin minhuma banun, di setiap dunia dan setiap akhirat mempunyai pengikut-pengikutnya, mempunyai anak-anaknya.
Fakunu min abna'il akhirah, maka jadilah kalian anak-anak akhirat. Wala takunu min abna'id dunya, janganlah kalian menjadi anak-anak dunia. Fa innal yawma amalun wala hisab, sesungguhnya hari ini adalah hari beramal, kata beliau. Sesungguhnya hari ini adalah hari beramal soleh. La hisab, tidak ada penghitungan. Waradan, adapun hari berikutnya yaitu hari akhirat, hisabun wala amal, yaitu hari perhitungan, tidak ada amalan di dalamnya. Inilah salah satu contoh dari ketakutan para sahabat yang 4 ridwanullah alaihim, di mana mereka takut, mereka menyertai amalan soleh mereka dengan ketakutan yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala, takut tidak diterima amalan mereka dari Allah Subhanahu wa taala dan takut mereka menuju ke neraka Allah, wal iyadu billahi min dzalik. Wa hada Abu Darda, kemudian contoh lain dari sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu, kana yaqul, tatkala beliau mengatakan, inna asyadda ma akhafu ala nafsi yaumal qiyamah ayyuqalu li, sesungguhnya hal yang paling aku takutkan di hari kiamat, ayyuqalu li, dikatakan kepadaku, ya Abu Darda, wahai Abu Darda, qad alimta, engkau telah mengetahui, fa kaifa amilta fi ma alimta, bagaimana engkau bertindak atau bagaimana engkau beramal setelah engkau mengetahui. Wa kana yaqulu law ta'lamuna ma antum laquna ba'dal maut, seandainya engkau mengetahui apa yang engkau hadapi setelah kematian, lama akaltum ta'aman ala syahwatin, maka niscaya engkau tidak akan memakan to'am atau memakan makanan dengan lezat. Wala syarabtum syaraban ala syahwatin, dan tidak pula engkau akan minum dengan lezat pula. Wala dakhaltum baitan tastadilluna fihi, dan tidaklah mungkin engkau akan memasuki rumah kemudian engkau merasa nyaman di dalamnya. Wala kharajtum ila sa'adat, dan niscaya engkau akan keluar ila sa'adat, keluar rumah atau keluar kepada padang yang luas. Tadribuna sudurukum, sambil engkau memukuli hati kalian atau dada kalian. Tabkuna ala anfusikum, engkau menangis atas diri kalian. Lawadatu anni syajaratan ta'dud wa tukal, seandainya aku menjadi sebuah pohon saja sehingga dimanfaatkan orang lain, dimakan nanti dimanfaatkan pohon tersebut. Ini gambaran dari Abu Darda radhiyallahu anhu. Beliau sangat takut ketika nanti di hari kiamat beliau akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu pertanyaan yang paling ditakutkan oleh beliau adalah tatkala Allah Subhanahu wa taala nanti bertanya, ya Abu Darda wa Abu Darda, qad alimta, engkau telah mengetahui, fa kaifa amilta fi ma ta'lam, bagaimana engkau bertindak atau bagaimana engkau mengerjakan sesuai dengan apa yang engkau ketahui. Artinya, ma'asyiral muslimin, para jamaah sekalian yang berbahagia, gambaran seperti ini adalah gambaran di mana kata Abu Darda radhiyallahu anhu, ketika beliau sudah mengetahui kemudian beliau tidak beramal soleh dari apa yang dia ketahui, itulah yang dia takutkan. Itulah yang beliau takutkan nanti di hari kiamat kelak, dan beliau ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pertanyaan seperti itu. Wa hada Abdullah bin Abbas, kemudian contoh lain dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, kana asfalu ainaihi mislu syarraq al-bali min ad-dumu, sungguhnya Abdullah bin Abbas ini mata di bawah matanya ini terdapat satu goresan yang sangat hitam karena beliau saking seringnya menangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kana Abu Dzar yaqul, kemudian Abu Dzar berkata, ya laitani kuntu syajaratan ta'dud, ya seandainya aku menjadi sebuah pohon sehingga aku dimakan. Wa dzattu anni lam ukhlaq, seandainya aku tidak diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Wa aratu alaihi nafaqah wa uridat alaihi nafaqah, kemudian dipaparkan kepada beliau, kepada Abu Dzar tentang nafkah. Faqala, kemudian beliau berkata, indana anazun nahlibuha wa humurun nanqulu alaiha wa muharrim yakhdumuna, kami mempunyai seekor kambing di mana dengan itu kami memeras susunya. Wa humurun nanqulu alaiha, kami juga mempunyai seekor keledai di mana dengan ini kami memanfaatkan untuk memindahkan barang-barang kami. Wa mu'awwarun yakhdimuna, kami mempunyai seorang pembantu di mana pembantu ini membantu urusan rumah tangga kami. Wa fadru abaa wa inni akhaful hisabu fiha, sesungguhnya aku takut
akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mereka-mereka yang aku sebutkan ini. Dengan kambing yang aku punya, dengan keledai yang aku punya, dengan pembantu yang aku punya. Wa qara'a Tamim Ad-Dari lailata suratul Jasiyah. Kemudian Tamim Ad-Dari pernah membaca satu malam suratul Jasiyah, surat Al-Jasiyah. Falamma ata ala hadhil ayah, maka tatkala dia sampai pada ayat ini, am hasibal ladzina ijtarahu as-sayyi'ati an naj'alahum kal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Apakah mereka orang-orang yang bergelimangan dengan dosa mengira an naj'aluhum, akan kami jadikan mereka kalladzina amanu, seperti orang-orang yang beriman, wa 'amilus shalihat, dan orang-orang yang beramal soleh. Ja'ala yuraddiduha. Beliau ketika sampai pada ayat ini, beliau mengulangi ayat ini, ya baki, sambil menangis, hatta asbaha, sampai di pagi harinya. Wa qala Abu Ubaidah Amir bin Jarrah, dan Abu Ubaidah Amir bin Jarrah pernah mengatakan, wadattu anni kafshun fadabahuni ahli wa akala lahmi wa hasaw maraki. Seandainya aku menjadi binatang ternak, menjadi kabes, menjadi kambing gibas, kemudian disembelih dan dimakan dagingku dan diberikan kuahku. Wa hadza babun yatulu tatba'uhu. Kata Syekhul Islam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, contoh-contoh seperti ini banyak di kalangan para sahabat ridwanullah alaihim. Yaitu contoh-contoh bagaimana mereka beramal soleh. Mereka beramal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan amalan soleh, mereka membarengi amalan solehnya dengan perasaan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala al-Bukhari fi sahihi, Al-Imam Bukhari berkata di dalam kitab sahihnya, babu khaufil mu'min ay yahbita amaluhu wa huwa la yashur. Beliau meletakkan satu bab di dalam kitab sahihnya. Apa babnya? Bab ketakutan seorang mukmin. Ketakutan seorang mukmin, amalannya akan digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala sedangkan dia tidak mengetahui. Ketakutan seorang mukmin tatkala amalannya digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala sedangkan dia tidak mengetahuinya, dia tidak merasakannya. Imam Bukhari sampai meletakkan satu bab ini di dalam buku sahihnya. Wa qala Ibrahim At-Taimi. Al-Imam Ibrahim At-Taimi pernah berkata, ma uridat qawli ala amali illa khasyitu an akuna mukadziban. Apa-apa yang dipaparkan perkataanku dengan amalanku, kecuali aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala, an akuna mukadziban. Aku takut diancam atau dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang pembohong ketika dipaparkan amalanku dan perkataanku. Wa qala Ibnu Abi Malika. Ibnu Abi Malika pernah berkata, adraktu salasina min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kulluhum yakhafun nifaq ala nafsihi. Ibnu Abi Malika pernah berkata, aku bertemu dengan 30 orang dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kulluhum yakhafu, semuanya mereka takut an-nifaq ala nafsi, takut akan ada sifat kemunafikan di dalam diri mereka. Ma minhum ahadun yaqul, tidak ada salah seorang di antara mereka mengatakan annahu ala imanu Jibril wa Mikail yadhkuru anil Hasan. Tidak ada salah seorang di antara mereka satupun mengatakan bahwasanya mereka beriman seperti imannya Mikail dan seperti imannya Jibril dan imannya malaikat Mikail. Kemudian juga beliau berkata wa yadhkuru anil Hasan. Kemudian beliau menyebutkan tentang Hasan Al-Basri, ma khafahu illa mu'minun. Tidak ada yang takut akan ancaman api neraka, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, illa mu'minun, kecuali orang yang mukmin. Wa ma aminahu illa munafiqun, dan tidak ada orang yang merasa aman di kehidupan dunia, merasa aman akan ancaman Allah, merasa aman akan azab Allah Subhanahu wa taala, illa munafiqun, kecuali orang munafik. Wa kana Umar bin Khattab yaqulu li Hudzaifah. Kemudian ada contoh dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah berkata kepada Hudzaifah ibn Yaman radhiyallahu anhu, anshudukallah hal sammani laka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku meminta kepadamu, hal sammani laka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah Rasulullah SAW menyebutkanku yakni fil munafikin, di kalangan orang-orang yang munafik? Fayaqulu la. Kemudian beliau mengatakan tidak, Rasulullah tidak menyebutkanmu di kalangan orang-orang munafik. Wala uzakki ba'daha ahadan, aku tidak menyebutkan tazkiyah, aku tidak memberikan tazkiyah atau tidak mensucikan seseorang
ba'daka ahadan. Setelahmu siapapun orangnya itu. Artinya ma'asyiral muslimin, sahabat saja takut. Para sahabat saja takut kalau Rasulullah SAW menyebutkan dia sebagai orang munafik. Menyebutkan mereka sebagai orang munafik. Sehingga mereka beramal soleh itu betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena Rasulullah SAW. Beliau beramal soleh betul-betul karena takut akan ancaman Allah Subhanahu wa taala. Betul-betul karena takut kalau amalannya itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Fasami'tu syekhuna yaqul. Aku pernah mendengar kata Syekhul Islam Ibnu Qayyim mengatakan dalam hal ini, sami'tu syekhuna yaqul. Aku pernah mendengar syekh kami berkata, laisa muraduhu anni la ubri'u ghairaka minan nifaq. Saya tidak bermaksud anni la ubri'u, aku melepaskan diri, ghairaka atau melepaskan selainmu dari nifaq, dari sifat kemunafikan. Balil murad anni la aftahu ala nafsi hadzal bab. Akan tetapi yang dimaksud di sini adalah saya tidak membuka di dalam diriku hadzal bab, yaitu babun nifaq, yaitu apa istilah pintu kemunafikan. Fa kullu man sa'alani hal samani laka Rasulullah SAW fa uzakki. Setiap orang yang bertanya kepadaku, hal samani laka Rasulullah SAW, apakah Rasulullah SAW pernah menyebutkan kepadamu tentangku, maka aku tidak memberikan tazkiyah, tidak memberikan istilahnya tidak mensucikan dirinya di depan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi para sahabat radhiyallahu anhu tatkala ketika itu tidak pernah memuji dirinya bahwasanya dirinya itu adalah orang yang beriman. Tidak pernah memuji dirinya bahwasanya beliau atau mereka ini adalah orang-orang yang beriman seperti imannya Jibril dan Mikail. Tidak. Bahkan sebaliknya, beliau itu adalah takut. Mereka para sahabat ridwanullah alaihim takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Di depan Rasulullah SAW pun beliau sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sikap takutnya ditunjukkan akan amal soleh yang beliau atau mereka utarakan atau mereka kerjakan untuk Allah Subhanahu wa taala. Qultu, aku mengatakan, wa qaribun min hadza qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam bab ini sangat dekat dengan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, lilladzi sa'alahu, bagi orang-orang yang bertanya kepadanya, ayyad'u lahu ayyakuna minas sab'ina alfan alladzina yadkhuluna jannah bighairi hisab. Yaitu suatu ketika ada seorang sahabat yang bertanya kepada Nabi SAW dan meminta doa kepada Rasulullah SAW untuk dijadikan 70.000 golongan orang yang masuk surga tanpa hisab. Yaitu dikatakan di sini adalah Ukasyah. Salah seorang namanya sahabat Rasulullah SAW namanya Ukasyah ini pernah meminta kepada Rasulullah SAW untuk menjadikan atau agar Rasulullah SAW berdoa dan dia dijadikan di antara 70.000 orang yang dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala tanpa hisab. Sabaqaka biha Ukasyah. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, telah didahului olehmu Ukasyah, yaitu Ukasyah pernah bertanya kepada ini, kemudian ada seorang lagi yang bertanya kepada Rasulullah SAW, kemudian Rasulullah mengatakan, sabaqaka biha Ukasyah. Lam yarid anna Ukasyah wahdahu ahaqqu bidzalika. Dalam hadis ini tidak disebutkan bahwasanya hanya Ukasyah yang berhak untuk menjadi di antara 70.000 orang yang mendapatkan surga tanpa hisab dari Allah Subhanahu wa taala. Mimman adau minas sahabat. Walakin akan tetapi kenapa Rasulullah SAW mengatakan seperti ini? Lau da'alahu laqama akhar wa akhar wa fatahal bab. Seandainya Rasulullah SAW kemudian ada orang yang bertanya dan meminta agar dijadikan 70.000 orang yang memasuki surga tanpa hisab, maka banyak orang nanti yang akan bertanya dan meminta kepada Rasulullah SAW, sehingga dalam hal ini babnya akan sangat luas. Maka ketika ada satu orang yang meminta kepada Rasulullah SAW menjadi 70.000 orang yang memasuki surga tanpa hisab, itu sudah mewakili bahwasanya para sahabat nanti di antara mereka juga ada yang termasuk dari 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab Allah Subhanahu wa taala. Wa rubbama qama man lam yastahiq ay yakuna minhum fa kana al-insafu aula. Ma'asyiral muslimin, perlu saya tegaskan bahwa siapa 70 orang yang disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW yang mendapatkan predikat memasuki surga tanpa hisab,
tanpa dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadisnya Rasulullah SAW mengatakan, alladzina la yastarqun. Mereka itu adalah orang-orang yang tidak meminta ruqyah. Walladzina la yattawun. Mereka tidak mereka tidak berpangku tangan, berusaha. Walladzina la yatatayyarun. Mereka tidak mempercayai kabar-kabar buruk. Wa 'alallahi yatawakkalun. Dan kepada Allah mereka ini bertawakal. 4 golongan inilah yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Mereka ini akan memasuki surga Allah Subhanahu wa taala tanpa hisab. Kenapa ma'asyiral muslimin disebutkan 4 hal ini oleh Rasulullah SAW? Karena 4 hal ini yang sering terjadi kesyirikan di dalamnya. Kalau orang terbebas dalam hal 4 hal ini, maka insya Allah dia akan memasuki surga Allah tanpa hisab. Mereka tidak meminta ruqyah. Karena ruqyah, kalau kita meminta kita sakit ya, kemudian kita meminta kepada seseorang untuk meruqyah kita, maka secara implisit kita akan mengetahui bahwa ketawakalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sudah berkurang. Kita akhirnya tergantung kepada orang tersebut untuk meminta kita ruqyah. Ini yang pertama. Orang yang berpangku tangan, yatatayyarun, mereka mempercayai kabar burung. Contohnya, mempercayai kabar burung ini artinya apa? Kalau ada burung seperti ini, maka akan timbul sial, ini dan sebagainya. Ini anggapan-anggapan seperti ini adalah anggapan-anggapan yang tidak dibenarkan dalam Islam. Akan menuju kepada orang tersebut kepada kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau orang tersebut terbebas dari 4 hal ini, wa 'alallahi yatawakkalun, terakhirnya yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala mereka bertawakal, maka insyaallah Allah akan memberikan predikat kepada mereka memasuki surga Allah tanpa adanya hisab, tanpa dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pasal yang baru, faslun. Fal narji ila ma kunna fihi min dzikri da'id dawa alladhi istamarra al-'abdu afsada dunyal 'abdu wa akhiratahu. Syekhul Islam Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan, mari kita mengulang lagi. Mari kita review lagi tentang apa yang kita sebutkan dari dawa udda, dari obat-obat penyakit yang dimana kalau penyakitnya ini terus berlangsung kepada seorang hamba, afsadat dunya wa akhiratahu, maka penyakitnya ini akan menghancurkan seorang hamba tersebut, hancur di dunianya dan hancur di akhiratnya. Wa mimma yanbaghi ayyalam, yang harus kita ketahui pertama yaitu annad dunuba wal ma'asi tadur. Sesungguhnya dosa dan maksiat ini adalah sangat membahayakan. Wa syakka anna dararuha fil qulub ka dararis sumum fil abdan. Dan tidak diragukan lagi bahwa bahayanya dosa, bahayanya maksiat di dalam hati sama atau sebagaimana bahayanya racun di dalam tubuh kita. Kalau seseorang meminum racun dan bahayanya tersebut dapat mengancam keselamatan nyawa mereka, maka begitu juga dosa dan maksiat yang dilakukan oleh seorang hamba. Dosa kalau dilakukan oleh seorang hamba dan maksiat kalau sudah dilakukan seorang hamba, maka akan menghancurkan hatinya. Ala ikhtilafi darajatiha fi darar. Meskipun kita mengetahui bahwasanya dosa dan maksiat ini bermacam-macam, bertingkat-tingkat. Ada yang tingkatannya ini adalah tingkatan yang dahsyat, yaitu tingkatan yang kalau kita punya dosa seperti ini maka kita hancur, maka kita akan sengsara, seperti dosa syirik. Kalau kita sudah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, naudzubillahi min dzalik, dalam hal ini, maka ini sudah tidak ada harapan lagi. Apapun yang kita amalkan akan gugur dan kita diancam oleh Allah Subhanahu wa taala kekal di dalam api neraka. Naudzubillahi min dzalik. Jadi dosa ini bertingkat. Ada juga dosa yang tingkatannya rendah, tapi tetap membahayakan. Tapi hal ini tetap dalam hal membahayakan. Wa hal fid dunya wal akhirah syururun wa da'un illa sababu dzunub wal ma'asi. Kemudian beliau mengatakan, apakah ada di dunia dan di akhirat ini satu penyakit atau satu kejahatan illa wasabuhu dzunub wal ma'asi, kecuali karena sebabnya itu adalah dosa dan maksiat. Jawabannya adalah na'am, betul. Tidak ada kerusakan di dunia ini, tidak ada kerusakan di akhirat, tidak ada penyakit di dunia ini dan tidak ada penyakit di akhirat kecuali disebabkan oleh dosa dan maksiat yang telah kita lakukan.
Faman ladzi akhrajal walidaini minal jannah. Kemudian Syekhul Islam mencontohkan percontohan di mana kita nanti akan mengetahui bahwasanya ternyata ya kesengsaraan seseorang itu disebabkan oleh dosa. Nah ini. Faman ladzi akhrajal walidaini minal jannah. Apakah yang menyebabkan kedua bapak dan ibu kita keluar dari surga? Tentunya itu dosa. Kita akan menjawab itu adalah dosa. Ya. Adam dan Hawa diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari surga ke dunia. Bahwasanya dunia ini adalah tempat cobaan, tempat tak enak dan sebagainya. Setelah merasakan keenakan di surga. Apa yang menyebabkan mereka diturunkan? Dosa. Karena mereka tidak memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Tidak menjalankan larangan, berusaha untuk menghindarkan diri dari larangan Allah Subhanahu wa taala. Darul labdah wal na'im wal bahja was surur ila dalil alam wal ahzan wal masaib. Ingatlah bahwasanya kedua orang tua kita yaitu Adam dan Hawa diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari surga. Yang mana surga ini adalah tempatnya kenikmatan yang abadi, tempat kesenangan, ke tempat yang penuh dengan kesengsaraan, penuh dengan kesedihan dan penuh dengan musibah. Tentunya kita akan menjawab yang mengeluarkan itu adalah disebabkan karena dosa. Wa man ladzi akhraja iblis min malakutis sama wa batinuhu akbah min suratihi wa ashna. Apa pula yang menyebabkan iblis dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari malakutus sama, dari langit. Wa batinuhu akbah min suratihi, dan batin iblis ini adalah lebih jelek dari surahnya, dari bentuknya. Wa ashna wa baddala bil qurbi bu'dan, dia menjadikan takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala dijadikan jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Wa bir rahmati laknatan, dia menjadikan rahmat sebagai laknat Allah Subhanahu wa taala. Wa bil jamali qubhan, dia menjadikan bentuk yang bagus dijadikan jelek oleh iblis. Wa bil jannati naran talazza, dan dia mengganti surga dengan neraka yang menyala-nyala. Wa bil imani kufran bi muwalatil wali al hamid a'dhamu adawatan wa masyaqqatan, dan dia iblis laknatullah alaihi menjadikan keimanan dengan kekafiran kepada Allah Subhanahu wa taala. Bi muwalatil wali al hamid a'dhamu adawatan wa masyaqqatan, dengan musuh Allah Subhanahu wa taala karena dosa, karena maksiat yang telah menyebabkan iblis seperti ini. Karena maksiat pula yang menyebabkan orang tua kita diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dunia. Kemudian dikatakan di sini fahana 'alallahi ghayatul hawan, maka orang-orang seperti ini yang telah bergelimangan dengan maksiat, dia akan hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa saqata min rahmatihi ghayatus suqut, dia akan jatuh, rahmat Allah Subhanahu wa taala akan gugur bersamaan dengan perlakunya dia, atau bersamaan dengan mengerjakannya maksiat Allah Subhanahu wa taala. Wa halla 'alaihi ghadabur rabbi ta'ala, kalau dia sudah melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memurkainya. Fa ahwahu wa maqtuhu akbar min maqti fa aradahu. Dan ingatlah, murka Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling buruk yang dia rasakan di dunia ataupun di akhirat. Fasara qawadan likulli fasikin wa mujrimin radiya li nafsihi bil qiyada ba'da tilka al ibadah was siyada. Orang-orang seperti ini biasanya dia akan meridhoi di dalam apa yang ada di dalam dirinya dari kemaksiatan yang dia lakukan tanpa dia memartikan ridwan Allah Subhanahu wa taala. Fa iyadan bikallahumma min mukhalafati amrika wa tigabi nahyika. Maka dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Qayyim di sini, iyadan bika, jauhilah akan hal ini, Allahumma min mukhalafati amrika, dari kita menyelisihi perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjalankan maksiat Allah Subhanahu wa taala. Wa man ladzi arada 'alal ardi kulluhum hatta 'alal ma' fawqa ra'sil jibal. Apa pula yang menyebabkan orang-orang penduduk bumi ini ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai tenggelam, ya, sampai air bah ini menjadi di atas kepalanya, yaitu gambaran siksa Allah Subhanahu wa taala kepada kaumnya Nabi Nuh alaihi salam.
Yang waktu itu tatkala mereka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan itu Allah Subhanahu wa taala mendatangkan air bah menenggelamkan mereka. Wa man ladzi sallatar ri al-aqim ala qaumi 'ad. Siapa pula dan apa pula yang menyebabkan mereka didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala angin yang kencang ala qaumi 'ad, atas kaumnya 'Ad, hatta alfathum mauta ala wajhil ardi, sampai banyak sekali orang-orang yang mati karena angin tersebut. Kahannahum a'jazu nakhlin khawiyah, mereka mati begitu tiba-tiba tatkala Allah Subhanahu wa taala mengutus atau mengirimkan angin yang begitu besar kepada mereka, karena mereka sudah durhaka, karena mereka telah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa dammarat ma marrat alaihi min diyarihim wa hurusihim. Angin tersebut memporak-porandakan, menghancurkan rumah-rumah mereka, menghancurkan sawah-sawah mereka, ladang-ladang mereka, dan binatang-binatang mereka. Hatta saru ibratan lil umami ila yaumil qiyamah, sampai mereka menjadi ibrah, menjadi pelajaran umat-umat sampai hari kiamat kelak. Ini semuanya disebabkan oleh maksiat. Ini semua disebabkan oleh dosa karena Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu ma'asyiral muslimin, betul sekali. Sesungguhnya dosa ini menyebabkan seseorang itu adalah sengsara, akan sengsara di dunia ataupun di akhiratnya. Adanya bencana yang selama ini mungkin kita rasakan di negara kita, bisa jadi ini karena dosa yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus introspeksi diri. Seandainya kita introspeksi, kemudian kita mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan betul-betul sebenar-benarnya tobat kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah Allah dan menghindari akan maksiat Allah Subhanahu wa taala, insyaallah tobat kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan menggantikan musibah-musibah ini dengan kelapangan. Itu baik di dunia ataupun di akhirat kelak. Maka nanti insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan membahas bagaimana Allah Subhanahu wa taala mencontohkan kepada kita sebab-sebab dosa yang menyebabkan dengan dosa tersebut seseorang akan mendapatkan bencana dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan adab dari Allah Subhanahu wa taala, adab dunia sebelum mendapatkan adab di akhirat kelak. Allahu taala a'lam. Mungkin sampai di sini ya kita membahas pada kajian pada hari ini. Sebelum kita akhiri mungkin ada yang bertanya. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah. Seorang anak itu adalah gambaran dari orang tuanya. Ya betul. Apakah ketika anak tersebut ya melakukan satu dosa, melakukan sesuatu amalan yang tidak soleh kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah hal ini akan menjadi pertanggungjawaban orang tuanya juga? Kita lihat. Anak ini kita lihat dulu. Apakah ketika dia dilahirkan oleh orang tuanya, kemudian dia dibesarkan oleh orang tuanya, dia dididik baik oleh orang tuanya atau tidak? Kalau dia sudah dididik baik oleh orang tuanya, kemudian diarahkan dengan benar oleh orang tuanya, dicontohkan dengan contoh yang baik oleh orang tuanya kepada agama ini, kemudian besarnya dia istilahnya cenderung kepada jalan yang lain, setelah besarnya dia cenderung kepada istilahnya bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dalam hal ini orang tua lepas dari apa yang dilakukan oleh si anak tadi. Tapi kalau memang dari dasarnya, dari kecilnya anak ini sudah memang dididik yang tidak benar oleh orang tuanya, dibiarkan begitu saja, ya kan ya, bergaul dengan siapa saja tanpa dia orang tuanya mengarahkan dengan baik, mengarahkan kepada agama ini, maka dalam hal ini apa-apa yang dilakukan oleh anaknya, kesesatan yang dilakukan oleh anaknya, itu adalah gambaran dari kesesatan yang dilakukan oleh orang tuanya, karena dia tidak mendidik dengan baik. Dan nanti di akhir kiamat anak tersebut akan berhujah kepada Allah Subhanahu wa taala, akan meminta keadilan dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya orang tuanya tidak pernah mendidik dia dengan baik, tidak pernah mengarahkan dia dengan baik. Meskipun orang tuanya dalam hal ini baik, dia sering ke masjid, sholat berjamaah, berkumpul dengan orang-orang soleh, tapi dia lupa kepada anaknya, dia tidak mendidik anaknya, dia biarkan anaknya begitu saja, maka ini akan menjadi pertanggungjawaban orang tua nanti di hari kiamat kelak karena sebab anaknya. Sebagaimana para jamaah sekalian yang berbahagia, anak yang soleh itu adalah hasil gambaran orang tuanya. Maka dari itu Rasulullah SAW pernah menyebutkan
ada tiga amalan yang tidak akan terputus dari anak Adam meskipun dia sudah meninggal dunia, meskipun dia telah meninggalkan dunia ini. Apa? Salah satunya adalah waladun soleh yad'u lahu, yaitu anak soleh yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Kenapa disebutkan oleh Rasulullah SAW anak yang soleh? Anak soleh itu adalah hasil usaha orang tua. Maka tatkala orang ini dimatikan oleh Allah SWT, diwafatkan, karena anak soleh ini adalah hasil usaha orang tua tersebut, maka ini adalah sebagai amalan yang tidak terputus. Maka setiap kali anak soleh ini beramal soleh lagi, maka itu akan menjadikan amalan terus mengalir kepada orang yang sudah meninggal. Apalagi anak yang soleh ini mendoakan orang tuanya, maka akan dikabulkan oleh Allah SWT. Sama dengan orang yang memberikan ilmu kepada orang lain, memberikan ilmu kepada orang lain, ya, ilmu yang bermanfaat. Tatkala dia memberikan ilmu kepada satu orang, kemudian satu orang ini menyampaikan kepada orang lagi, menyampaikan kepada orang lagi dan sebagainya. Orang yang menyampaikan pertama ini sudah meninggal, maka hasil dari ilmu ini akan dirasakan setelah dia meninggal. Ini hasil dari amalan-amalan soleh. Dan ingat, Allah Ta'ala tidak akan mendolimi amalan soleh yang kita perbuat. Meskipun dalam bentuk seperti ini, yaitu dalam bentuk kita meninggalkan anak yang soleh, dalam bentuk kita meninggalkan ilmu yang bermanfaat kepada orang, sehingga dengan ilmu tersebut orang tersebut melakukan sesuai dengan apa yang dia ketahui. Wallahu ta'ala. Kemudian ada yang lain. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Contoh yang kami berikan tadi adalah gambaran contoh di mana mereka itu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti contoh tadi itu menafikan bahwasanya para sahabat radhiyallahu anhum tidak berinteraksi, tidak bersosialisasi dengan masyarakat sekitarnya. Justru tadi contoh yang kita contohkan itu menunjukkan akan hal itu. Salah satu contohnya adalah tatkala Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa salah satu ketakutan yang beliau takutkan? Takut beliau memakan hartanya anak orang-orang muslim, memakan haknya anak-anak yatim dan sebagainya. Ini sudah gambaran akan hablum minan nas, ya. Sebagaimana tadi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu juga takut, sebagaimana apa yang ditakutkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan ingat, ma'asyiral muslimin ridwanullah alaihim, mereka para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Mereka ketika bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka senantiasa memperhatikan hak orang-orang muslim. Mereka juga tidak meluputkan barang sedikit pun akan perhatian mereka kepada orang-orang muslimin. Sampai di zaman Umar bin Khattab atau zamannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, mereka beliau berdua ini membuat satu sundukul mal atau satu seperti kalau istilah kita sekarang ini adalah bank negara, di mana dengan bank itu dia akan menghidupi negaranya, menghidupi orang rakyatnya. Itu sebenarnya gambaran seperti itu adalah gambaran apa yang ada di masa mereka. Kalau kita katakan, kenapa para sahabat perhatiannya kok akan kepada Allah Subhanahu wa taala, atau perhatian yang sangat besar adalah kepada akhirat, bukan kepada manusia dan sebagainya. Karena memang itu adalah tujuan dan asas tujuan yang utama. Jadi perhatian mereka itu memang selebihnya adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya, apa yang mereka lakukan untuk masyarakat itu kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka sadar dalam hal ini bahwa bahwa di dunia ini mereka hanya sementara. Sedangkan di akhirat mereka akan kekal. Maka mereka mencari daerah yang kekal, ya. Mencari daerah yang kekal untuk apa? Untuk kebahagiaan mereka di akhirat kelak, atau di daerah yang kekal kelak. Maka dari itu, apapun yang mereka lakukan, meskipun mereka lakukan untuk umat, meskipun mereka lakukan untuk masyarakat muslim ketika itu, untuk kejayaan umat Islam ketika itu, mereka kembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Persenjataan mereka, kenapa mereka tidak bersenjata seperti senjatanya orang-orang masa kini dan sebagainya. Kalau semua mereka hidup di zaman kita sekarang ini, mungkin mereka lebih canggih dari itu. Contohnya pada zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya. Mana negara adik kuasa yang tidak bisa ditaklukkan oleh kaum muslimin dengan persenjataan mereka
canggih seperti itu. Kaum Paris ya, kaum Persia yang terkenal dengan negara adikuasa ketika itu jatuh di tangan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika itu Umar bin Khattab mengutuskan satu bala tentaranya yang dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas ketika itu di dalam peperangan Al-Qadisiyah. Dalam peperangan ini mereka kaum muslimin dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas yang diutus oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dapat meruntuhkan kerajaan apa? Kerajaan Furs, kerajaan Persia. Sebelumnya kerajaan Romawi sudah runtuh. Kerajaan Romawi sudah runtuh. Ini gambaran betapa kuatnya umat Islam ketika itu. Jadi gambaran kita bukan hanya dari senjata saja. Mereka bisa meruntuhkan negara adikuasa itu sudah luar biasa. Kalau kita kaca lagi kehidupan mereka dengan umat sekarang ini, kenapa umat sekarang ini tidak bisa meruntuhkan negara adikuasa seperti itu? Kita kembali lagi karena kita tidak beramal soleh kepada Allah. Keimanan kita kurang kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka sanggup seperti itu karena mereka imannya kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak sanggup. Kenapa? Karena kita disibukkan dengan dunia. Kalau kita kita cintai dunia daripada akhirat kita. Sehingga orang-orang kafir mengatur kita. Sehingga orang-orang kafir yang mengaku mereka negara adikuasa dan sebagainya dapat mengatur kita. Malah sebaliknya. Maka dari itu, ma'asyiral muslimin yang berbahagia, sebagai introspeksi diri kita, kalau kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kita beriman yang kuat kepada Allah seperti imannya mereka para sahabat ridwanullah alaihim, maka tidak mustahil kita akan menguasai dunia ini. Tidak mustahil kita akan meruntuhkan negara adikuasa yang mereka klaim sebagai negara adikuasa. Wallahu taala a'lam. Mungkin ada yang lain? Kalau tidak ada, kita akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini. Insya Allah kita akan lanjutkan pertemuan kita pada minggu yang akan datang. Masih dalam bab yang sama, yaitu pengaruh dosa dan maksiat ya kepada kehidupan seseorang. Di mana orang tersebut akan sangat berpengaruh dengan maksiat yang dilakukan. Azab Allah Subhanahu wa taala akan berpengaruh kepada maksiat yang orang-orang lakukan di dalam hatinya. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.